فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قالت الشيخان عبد الله وفقه الله تعالى حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. Hak-hak seorang suami atas istrinya dan hak-hak istri atas suaminya. Masing-masing memiliki hak, baik istri maupun suami. Masing-masing memiliki hak atas yang lain. Istri juga memiliki hak, sebagaimana suami juga memiliki hak. Dan masing-masing juga memiliki kewajiban. Istri juga memiliki kewajiban terhadap suaminya, dan suami juga memiliki kewajiban terhadap istrinya. Qalat wal haqqu yutlaqu 'ala al-wajibi wa 'ala syiddatil istihbab. Dan yang namanya hak itu ada kalanya dipakai untuk sesuatu yang wajib, dan juga ada kalanya dipakai untuk sesuatu yang sangat ditekankan mustahabnya itu syadid. Jadi tidak semua hak itu kewajiban, tidak semua hak itu wajib. Ada juga hak itu yang mustahab. Di antara hak yang wajib sesama mukmin adalah seperti menjawab salam, hukumnya wajib. Seperti juga menjenguk sakit, itu juga sebagian ulama mengatakan wajib. Yang mustahab seperti menghadiri undangan, ijabatud da'wah, hakul muslimi 'alal muslim, menghadiri undangan yang bukan walimah, yang selain walimah. Kalau yang walimah hukumnya wajib. Maka semua itu dikatakan sebagai hak. Jadi hak adalah apa yang kita berhaki, itu namanya hak, sehingga menjadi kewajiban orang lain kepada kita. Kalau hak orang lain atas kita, berarti kewajiban kita terhadap dia. Maka hak itu lawannya kewajiban. Sehingga dikatakan di sini hak itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Jadi tidak semua menunaikan hak itu hukumnya wajib. Ada juga yang mustahab. Ada juga yang hukumnya mustahab. Di sini antara hak dan kewajiban, cuma kata-kata kewajiban ya lawannya hak. Semua dikatakan kewajiban, walaupun kadang nggak wajib, tapi maksudnya kewajiban itu adalah yang seharusnya atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang, tugasnya. Kewajiban itu adalah tugas, karena ada yang wajib, ada yang tidak. Adapun hak itu yang ditunaikan tadi. Jadi hak dan kewajiban itu adalah dua kata yang saling
saling muqabalah, saling mendapatkan. Hak adalah karena orang lain menunaikan kewajibannya. Kita punya hak berarti kewajiban orang lain tadi. Kalau hak orang lain berarti kewajiban kita namanya. Seperti itu. Seperti hak seorang istri berarti kewajiban suaminya. Kalau hak seorang suami berarti kewajiban istrinya. Gitu. Hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban istri. Maka dikatakan wal haqqu yutlaqu 'alal wajibi wa 'ala syiddatil istihbab. Hak itu, kata hak itu dipakai untuk sesuatu yang hukumnya wajib, ada juga yang dipakai untuk sesuatu yang hukumnya mustahab syadid, yang sangat dianjurkan sekali. Famin huquqiz zauji 'ala zaujatihi, sekarang dimulai dari hak suami atas istri. Nanti baru hak istri atas suami. Famin huquqiz zauji 'ala zaujatihi. Kenapa? Karena dalam rumah tangga ini harus saling menunaikan kewajiban. Harus saling menunaikan kewajiban supaya rumah tangga menjadi bahagia dan supaya rumah tangga itu menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus belajar. Seorang suami harus belajar supaya tahu kewajiban-kewajibannya. Dan juga seorang istri juga harus belajar supaya tahu kewajiban-kewajibannya. Karena rata-rata fitnah dan juga penderitaan itu adalah disebabkan dari tidak tertunaikannya kewajiban atau terlanggarnya sebuah hak, baik ini dalam hubungan rumah tangga atau dalam hubungan bermasyarakat atau hubungan semuanya, karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban. Maka bab hak dan kewajiban ini adalah bab yang sangat penting, baik dalam ruang lingkup rumah tangga untuk menjalankan hidup rumah tangga, maupun menjalankan hubungan bertetangga, maupun dalam hubungan bermasyarakat, dalam hubungan bersaudara, sesama saudara, dalam hubungan dakwah. Semua ini adalah perkara yang sangat besar mengenai hak dan kewajiban. Dan sebagai faedah, secara umum manusia itu disuruh untuk lebih perhatian kepada kewajibannya terlebih dahulu, baru dia mendapatkan hak. Kita ini hidup di dunia ini punya hak dan punya kewajiban. Hak kita adalah apa yang seharusnya kita dapat, itu namanya hak. Kewajiban kita adalah apa yang seharusnya kita lakukan, itu adalah kewajiban. Secara rumusnya, seseorang itu disuruh untuk menunaikan kewajiban dulu baru nuntut hak. Jangan kebalik. Kalau kebalik, menuntut hak dulu baru kewajiban, itu salah. Antum tahu hadisnya haqqullah 'alal ibad, haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba dan haknya hamba atas Allah. Di situ hamba itu tidak mendapatkan hak apapun kalau enggak dia menunaikan kewajiban. Setelah menunaikan haknya Allah berupa tauhid, baru hamba itu baru punya hak atas Allah. Kalau enggak, hamba itu enggak berhak apapun atas Allah Subhanahu wa taala. Atadruna ma haqqul ibad, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa haknya hamba atas Allah? Yaitu Allah tidak mengadab seseorang yang tidak mensekutukan Allah. Kalau orang itu mentauhidkan Allah, baru dia punya hak. Kalau enggak mentauhidkan Allah, enggak punya hak. Maka dalam hidup ini manusia itu hendaknya supaya hidup ini damai, lebih perhatian pada kewajiban. Kalau bisa seimbang sih nggak apa-apa. Cuma manusia itu rata-rata itu lebih fokus pada haknya dan melalaikan kewajibannya. Lebih banyak menuntut hak tapi melupakan kewajiban.
tapi melupakan kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang mutaffifin, orang yang curang dalam bab hak dan juga kewajiban, terkhusus dalam masalah timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka minta hak mereka, itiktalu, meminta timbangan mereka atas manusia, mereka yastawfun, minta penuh. Kalau minta hak, minta penuh. Wa idza kaluhum, kalau menunaikan kewajibannya kepada manusia, awazanuhum, atau menimbang, wa idza kaluhum awazanuhum yusirun, mereka merugikan. Maka kalau kita seperti itu, kita ini minta penuh untuk hak kita, kemudian kewajiban kita enggak kita penuhi, ini namanya curang. Maka dalam hidup ini enggak boleh kita curang. Ketika nuntut hak, minta penuh. Ketika kewajiban enggak dipenuhi, ini namanya mutaffifin. Ini namanya curang. Maka saya kasih rumusnya dalam hidup ini supaya bahagia, supaya kita enggak rugi. Paling utama adalah penuhi kewajiban, dan sering-seringlah tanazul tentang hak. Karena memaafkan hak, tanazul dari hak, itu adalah sebuah kemuliaan. Kita turun dari kewajiban kita akan kalah, kita akan rugi, kita akan dalam bahaya. Tapi kalau kita turun dari hak kita, misalnya kita seharusnya mendapatkan 50, kita katakan ya wes 45 saja. Ini adalah sebuah kemuliaan. Mengikhlaskan hak itu adalah sebuah kemuliaan. Maka dalam hidup ini, kalau bisa imbang sebenarnya antara hak dan kewajiban, gak apa-apa. Kamu boleh nuntut hakmu penuh, asal kamu juga memenuhi kewajibanmu secara penuh. Apakah kita bisa? Apakah kita yakin dalam hidup ini kita memenuhi kewajiban kita secara penuh? Enggak. Lah daripada gitu, mending, atau karena alasannya seperti itu, maka ketika menuntut hak juga jangan minta penuh-penuh. Orang kamu kewajibanmu juga gak penuh kok. Maka daripada kita nanti rugi di akhirat, mending kita ngalah dalam hak dan fokus pada kewajiban. Nah, kalau semua orang punya rumus seperti ini, insya Allah hidup ini damai, bahagia. Tapi karena manusia itu rata-rata minta penuh dalam hak dan kurang di dalam memenuhi kewajiban, disitulah berantakan akhirnya. Baik itu hubungan bermasyarakat, baik itu hubungan rumah tangga maupun bertetangga. Maka tadi rumusnya, rumus hidup supaya aman, supaya nggak tekor, supaya nanti di akhirat itu nggak rugi. Fokuslah pada kewajiban dan tanazullah, turunlah dalam masalah menuntut hak. Atau kalau memang kamu nggak rela seperti itu, yo penuhi dua-duanya. Kalau kamu minta dipenuhi hakmu, ya tuntutannya juga kamu harus memenuhi kewajiban. Tapi apakah kamu mampu? Sudah pasti nggak mampu. Nah, daripada seperti itu, maka dalam berhubung kamu seperti itu, maka dalam hak juga seharusnya kamu turun. Sebagaimana dalam kewajiban juga kamu dimaafkan oleh manusia, kamu juga butuh untuk memaafkan manusia atas kurangnya hak. Kalau manusia itu masing-masing tanazul dari haknya, insya Allah hubungan itu akan damai. Seorang suami tanazul dari haknya, misalnya istri nggak bisa memenuhi semua kewajibannya, ya wis tidak apa-apa, saya maafkan. Seorang istri juga seperti itu, tanazul dari haknya. Seorang suami nggak bisa melakukan seluruh kewajibannya, dimaafkan. Akhirnya damai. Tapi kalau saling menuntut, masing-masing menuntut hak, masing-masing tidak fokus pada kewajibannya, disitulah pertikaian dan pertengkaran akan terjadi. Maka ini rumus damai dalam kehidupan. Fokus pada kewajiban dan tanazul tentang hak.
dan ini berat. Ini berat kecuali bagi orang yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Idfa as-sayyi'ata bil idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kita, maknanya kita tanazul dari hak kita dan kita maafkan kewajiban orang lain. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka bisa jadi kata Allah, orang yang awalnya musuh pun jadi kawan dekat. Kalau semua orang memakai rumus ini, insya Allah nggak ada pertengkaran di dunia ini. Masing-masing turun dari haknya dan masing-masing memenuhi kewajibannya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Maknanya keburukan tadi haknya dia kurang, tapi dia tetap memberikan kewajibannya. Haknya enggak terpenuhi tapi tetap fokus pada kewajiban. Itulah rumus hidup damai. Maka sebelum kita membahas tentang apa saja hak suami atas istri dan apa saja hak istri atas suami, tadi sudah kita sebutkan rumus damainya. Suami banyak-banyak tanazul dari haknya istri, dan juga istri suami banyak-banyak tanazul dari haknya, dan juga istri tanazul dari haknya, supaya hubungan itu tetap damai. Saudah tanazul dari haknya supaya tetap menjadi istrinya Rasulullah SAW, sehingga jatah harinya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah satu contoh seorang istri itu turun dari haknya. Mahfum di sini? Jadi sebelum kita baca apa saja hak-haknya, kita kasih rumus secara umum tentang hak dan kewajiban. Maka dalam hidup ini lakukan dulu kewajibanmu. Hak itu nomor 2. Tapi orang enggak seperti itu. Rata-rata manusia itu hak dulu pokoknya. Kalau nuntut haknya minta penuh. Pas ditagih kewajibannya banyak beralasan. Ini namanya mutaffifin. Bisa masuk dalam ancaman ayat tersebut. Walaupun ayat itu khusus, pada awalnya ada khusus untuk masalah timbangan di dalam jual beli, tapi juga bisa sampai kepada hak dan kewajiban secara umum, secara peringatan. Pahami Pak tadi? Itu tadi rumus hak dan kewajiban. Qalat famin huquqiz zauji ala zaujatihi, di antara hak-hak suami atas istrinya ada banyak. Sebagaimana hak istri atas suami juga ada banyak. Al-awwalu ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Mentaati suami apabila suami memanggilnya ke ranjangnya. Ini adalah kinayah, sebutan untuk muasyarah, untuk berhubungan. Tapi karena agama Islam ini adalah agama yang santun, sehingga menyebut hal-hal yang sekiranya mustakbah dianggap buruk dengan kinayah, dengan kata kiasan, tidak disebut secara langsung. Ini adalah hak suami. Apabila meminta kebutuhan biologisnya kepada istri, maka istri wajib untuk melayani apabila tidak memiliki udzur. Wa adamu ta'atiha fi dzalika ya'riduha li sakhatillahi 'alaiha. Dan tidak taatnya seorang istri dalam masalah ini akan menjadikannya rawan, ya'riduha, akan menghantarkannya terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri. Wala'nil malaikati laha, dan juga akan menghantarkannya kepada dilaknat oleh para malaikat. Wa naqsi thawabi sholatiha, dan juga akan menjadi kurang pahala sholatnya. Illa idza kana indaha udhrun maqbulun, kecuali menolaknya itu karena didasari alasan yang diterima, alasan yang memang syar'i, alasan yang secara uruf memang dia memiliki udzur untuk menolak ajakan suaminya. Ka antakuna haidun
Udzur yang makbul itu seperti seandainya dia dalam kondisi haid, maka harus menolak, nggak boleh melayani suaminya dalam kondisi haid karena nggak boleh mendatangi wanita dalam kondisi haid. Au maridatan, atau mungkin dalam kondisi sakit. La takdiru ala dzalika, yang sehingga dia tidak mampu untuk melayani suaminya. Ada banyak sekali. Di antaranya juga misalnya kalau suaminya jahat, suka zina kesana kemari, maka seorang istri juga boleh untuk imtina, menjaga diri darinya karena dikhawatirkan akan terkena penyakit AIDS. Maka seperti ini, takut penyakit atau menjauhi hal-hal yang menjadi bahaya, ini juga termasuk udzur. Pokoknya asal wanita itu punya alasan yang diterima, boleh dia untuk menghalangi diri dari suaminya dalam bab ini. Maka fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang samhah, agama yang untuk kebaikan bersama. Tidak ada yang dirugikan. Tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Agama Islam ini menguntungkan dua-duanya. Jadi jangan mengira kemudian enaklah Islam ini cuma menguntungkan suami. Itu adalah pemikiran yang tolol. Itu pemikiran yang goblok. Agama Islam ini adalah menguntungkan semua pihak, baik laki-laki maupun istri, baik suami maupun istri, laki-laki maupun wanita, semuanya diuntungkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang didolimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian juga enggak menjadi dolim dan kalian juga enggak didolimi. Maka kalau kita ini sebenarnya nurut pada syariat ini, hidup kita akan bahagia. Rusaknya kehidupan seseorang adalah bermula dari jauhnya dia dari pola hidup Rasulullah SAW. Lihat, pokoknya kalau hidupmu berantakan, itu sudah pasti agamamu gak beres. Ada banyak masalah, banyak hutang, sering sedih, sering banyak problem. Ini pasti ada yang gak beres di dalam agamamu. Maka berusahalah merubah untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah. Jauhilah maksiat-maksiat, niscaya kau akan berada dalam kehidupan yang sangat bahagia. Bahkan kau akan merasakan nikmatnya surga dunia sebelum kau memasuki surga akhirat, insyaallah ta'ala. Surga dunia ini hanya didapat dengan cara ketaatan kepada Allah, baik dalam hubungan berumah tangga, hubungan bersaudara, berkawan, hubungan bermasyarakat, semuanya hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka dunia adalah neraka kedurhakaan kepada Allah. Ketika engkau durhaka kepada Allah, kau akan merasakan api yang menjilat-jilat, membakar sekujur hidupmu. Maka di sini hak suami adalah dipenuhi kebutuhannya. Dipenuhi kebutuhannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' bi raqam hadits 5193 hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki, seorang suami memanggil istrinya untuk menuju sebuah hubungan, fa'abat, lalu seorang istri enggan, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suami bermalam dalam kondisi marah kepada istri tersebut, maka la'anathal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya, melaknat istri tadi hatta tusbiha, sampai pagi. Qala wa akhrajahu Muslimun al-mujallad tsani bi raqam hadits alaf wa sittin
Wa fi riwayatin ukhra li Muslim, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin, min di sini zaidah, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki pun, yad'u imra'atahu ila firashiha, yang memanggil istrinya untuk menuju kepada ranjang, fata'aba alaihi, kemudian wanita tadi enggan pada si suami, illa kana alladhi fis sama', kecuali zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sakhitan 'alaiha, murka kepada wanita tersebut, hatta yardu anha, sampai si suami hilang kemarahannya kepada istri tersebut. Maka hadis ini adalah ancaman yang sangat besar bagi seorang wanita yang menolak ajakan atau permintaan suaminya tanpa udzur. Menolak tanpa udzur yang syar'i. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Malaikat akan melaknat dan Allah Subhanahu wa taala akan murka. Kenapa bisa sebesar itu? Ternyata hadis-hadis seperti ini bukan tidak beralasan. Selain ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan isyarah betapa besar hak suami atas istri, ini juga disebabkan beberapa alasan yang memang benar-benar menjadikan masalah ini sangat besar. Jadi dulu saya mengira seperti ini hanya memang sebatas syariat. Ternyata enggak. Ternyata ancaman yang sangat besar ini, ancaman yang sangat keras ini sangat beralasan sekali. Karena enggannya seorang wanita terhadap suami ini akan menyebabkan bahaya yang sangat besar sekali. Sedangkan suami itu jabatannya adalah jabatan yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Suami adalah nahkoda. Nahkodamu oling, kapalmu karang. Suami adalah kepala, adalah seorang roi. Kalau penguasa, kalau kepalanya, kalau pemimpinnya rusak, seluruh rakyat, seluruh anggota rumah tangga akan menjadi rusak. Karena itu ancamannya sangat keras. Ini bukan hanya semata-mata menghargai atau semata-mata melihat kemuliaan suami, bukan. Ternyata memang ada alasan yang sangat mendasar kenapa wanita yang enggan untuk memenuhi kebutuhan suaminya itu mendapatkan ancaman yang segini besarnya. Karena enggannya wanita untuk memenuhi atau melayani suaminya itu bisa menyebabkan 3 bahaya utama. Bahaya secara mental, bahaya secara kesehatan, dan yang paling besar adalah bahaya secara agama. Jadi enggannya wanita untuk melayani suaminya ini kenapa ancamannya begitu dahsyat? Karena ternyata hal itu bisa menimbulkan adroron, bahaya-bahaya pada 3 arah. Akan merusak ruh, merusak mental seorang suami, dan juga akan merusak jasad, merusak tubuh, kesehatannya juga, dan juga akan merusak, paling utama adalah agama yang paling besar. Kok bisa seperti itu? Secara mental, adapun secara mental, suami yang sudah memiliki kebutuhan kemudian tidak mendapatkan kebutuhannya, ini nggak apa-apa ya saya bahas, karena bagaimana menjelaskan hadis ini. Adapun secara mental, karena seorang suami yang sudah butuh untuk dilayani dalam bab ini, kalau tidak dipenuhi maka dia akan menjadi mahmum, akan menjadi galau, akan gundah. Kalau suami itu nggak mendapatkan kecukupan dalam bab ini, antum bisa lihat, pasti nanti berantakan. Laki-laki itu tiba-tiba jadi ngamuan, tiba-tiba jadi nggak jelas, mondar-mandir nggak jelas,
Ya betul. Jadi lengah-lengo, jadi jemburis, nggak kerawat, pokoknya jadi kayak oling, jadi kayak orang gila. Dan ini disaksikan kalau seorang suami itu nggak mendapatkan kebutuhannya dalam bab ini, itu kayak rasanya kayak jadi orang gila, tiba-tiba jadi temperamen, jadi kayak ngamuan, jadi kayak megang apa-apa itu jadi nggak jelas. Pekerjaannya yang harusnya di Palu itu jadi di Gerinda, gara-gara nggak fokus. Maka ini akan menimbulkan bahaya pada mental, bahaya pada apa namanya, psikis, atau bahaya pada tadi ruh. Maka jangan heran kalau suamimu itu tiba-tiba ngamuan, tiba-tiba nggak jelas, tiba-tiba galau, tiba-tiba gerak-geriknya itu menjadi nggak karuan. Apa jualan yang harusnya dijual harga 10.000 dijual harga 5.000, atau kadang malah pokoknya berantakan hidupnya gara-gara nggak kepenuhi kebutuhan yang satu ini. Maka ini ikhwan, ini benar-benar kebutuhan, ini tidak bisa, ini kayak makan. Kebutuhan yang satu ini bagi laki-laki itu bagaikan seperti kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Bahkan mungkin makanan dan minuman bisa ditunda, kalau satu ini kadang nggak bisa ditunda. Dari sisi itulah syariat ini benar-benar menjaga kestabilan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, supaya rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Jadi nggak beralasan syariat seperti ini. Ini saya jelaskan demi supaya kita itu tahu syariat ini nggak kok kemudian semena-mena. Seorang wanita banyak atau kerap bertanya, kok gini ya hukumannya, gini banget jadi wanita? Nggak gitu, karena ini memang besar masalah ini, karena akan bisa merusak atau mengganggu stabilitas seorang laki-laki di dalam mentalnya. Adapun merusak dari sisi kesehatan, maka karena laki-laki itu punya namanya prostat, ada kelenjar prostat. Itu kalau cairan itu menumpuk dan lama tidak dikeluarkan, itu nanti akan terjadi pembengkakan, sehingga akan rawan atau semakin rawan terkena penyakit prostat. Penyakit prostat itu penyakitnya laki-laki yang sudah usia 50 tahun ke atas. Tiba-tiba kencingnya nggak bisa lancar, terhalang oleh segumpal daging, sering keluar daging atau gaje, sakitnya minta ampun. Salah satu sebab yang juga berpengaruh adalah karena tidak keluarnya cairan yang seharusnya keluar. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan faedah, keluarnya segala sesuatu dari tubuh kita ini adalah nikmat. Makanya bersin itu bilangnya alhamdulillah. Dan juga sebagai faedah, bersin itu dibilang alhamdulillah karena dahulu jahiliyah itu mereka menganggap bersin ini sebagai perkara yang sial, sehingga Islam datang menghapus. Karena bersin ini justru nikmat, keluarnya segala sesuatu dari tubuh kita, kencing maupun BAB atau semua muntah, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sesuatu itu tertahan akan menjadi penyakit. Nah, tidak terkecuali juga yang namanya sperma. Kalau sperma ini tertahan, tidak keluar, ini akan rawan terkena penyakit prostat. Maka kasihan suamimu kalau terkena penyakit prostat ini, sakitnya sangat-sangat sakit sekali. Ini akan merusak kesehatannya. Adapun bahaya dari sisi agama, karena jelas seorang istri yang menolak ajakan suami sementara suami sudah butuh, ini akan menjadikannya rawan untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang lain yang haram. Ini yang paling besar bahayanya. Kalau suamimu nggak kamu layani, ini rawan. Seorang laki-laki kalau sudah datang kebutuhannya seperti ini, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditunda. Maka biasanya, kecuali orang-orang yang bertakwa, kalau orang bertakwa memilih untuk bersabar, tapi nggak semua laki-laki mampu bersabar dalam bab ini. Maka salah satu
bahaya yang dikhawatirkan adalah dia akan bersenang-senang dengan sesuatu yang haram. Seorang laki-laki bisa saja kemudian melakukan perkara yang haram, diantaranya adalah al-istimna, masturbasi. Ya, masturbasi itu umum, semua laki-laki perempuan namanya masturbasi. Ya, lebih spesifiknya onani, tapi itu umum. Perkara masturbasi itu bisa laki-laki bisa perempuan. Alias istimna, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai istimna atau adatus sirriyah, pekerjaan diam-diam. Ini bahaya ya kawan. Para umat harus, kamu kira terus enak-enakan gitu suamimu, itu sudah ada yang dia lakukan kalau nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih besar daripada itu, dia akan berzina. Kalau nggak kamu penuhi, dia akan jajan di luar. Di rumah nggak ada nasi, beli di warung. Di rumah nggak dapat pelayanan, dia akan beli di luar. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Wa min adrari imtina'iha an dzalika ma sayaf'alu az-zawju min at-tamattu'i bil haram. Dan kalau sudah suami sudah seperti ini, hubungan nanti jadi adem, sudah nggak ada lagi hangatnya rumah tangga. Kenapa? Karena laki-laki sudah punya kepuasan tersendiri. Apalagi zaman sekarang, fitnah Android. Di Android itu semua kebutuhan didapatkan, tinggal klik, tinggal pencet, semua dapat. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Para suami yang punya Android itu hati-hati. Para istrinya harus benar-benar mengecek, harus benar-benar perhatian dalam bab ini. Kalau enggak, dia akan mencari kesenangan yang haram, baik dengan cara istimna maupun dengan cara yang lebih besar daripada itu, yaitu zina. Waliyadzubillah. Ini saya sebutkan sebagai maklumat supaya wanita itu tahu syariat ini melarang sesuatu bukan kemudian tidak beralasan. Bahayanya sangat besar sehingga ancamannya pun besar. Makanya nggak main-main. Itulah kita tahu alasannya kenapa kok syariat ini tiba-tiba melaknat, malaikat melaknat, Allah murka. Ternyata dampaknya memang segitu besarnya. Ya ini kalau terjadi sekali, 2 kali mending. Lah kalau sering bagaimana? Kalau sering sebagaimana? Itu ya ikhwan. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah ini juga bisa dikiaskan apabila wanita itu meminta dan suami menolak? Enggak bisa. Ini adalah syariat yang khusus bagi laki-laki. Tidak bisa dikiaskan untuk wanita. Jadi nggak bisa seorang wanita berdalil dengan hadis ini kalau dia meminta haknya kemudian suami menolak, ini hukumannya nggak sama. Tapi selayaknya bagi seorang suami untuk muasyarah, berumah tangga dengan istrinya dengan baik. Kalau memang istrinya memiliki kebutuhan dalam bab ini dan dia mampu, ya selayaknya bagi dia juga untuk tidak menyia-nyiakan istrinya. Walau dororo walau diror, tidak boleh ada bahaya dan memberi bahaya. Alasan yang menjadikan hadis ini gak bisa dipakai oleh wanita karena yang pertama, sabrul mar'ati aktsar wa asyad. Wanita itu lebih bisa bersabar daripada laki-laki. Wanita lebih bisa bersabar daripada laki-laki. Jadi seandainya kalau laki-laki butuh kemudian wanita nolak, ini besar, gak ada obatnya ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi wanita, seandainya wanita butuh dan laki-lakinya menolak, ini wanita memiliki kesabaran yang lebih besar. Wanita lebih mampu bersabar daripada laki-laki. Kenapa? Karena gharizah, gelora dari seorang laki-laki itu lebih kuat daripada geloranya wanita. Oleh karena itulah syariat ini mengizinkan suami untuk menikah lebih dari satu, karena kebutuhan laki-laki lebih banyak daripada kebutuhan wanita. Ini dikatakan oleh para ulama. Jadi salah kalau orang meyakini wanita itu syahwatnya lebih besar dari laki-laki. Enggak. Itu hanya beberapa orang, itu hanya keluar dari ghalib. Wanita ada yang lebih besar syahwatnya daripada laki-laki. Laki-laki lebih besar syahwatnya daripada wanita. Itulah karena itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita untuk menutup aurat. Laki-laki lebih gampang terfitnah kepada wanita daripada wanita terfitnah pada laki-laki.
Dan juga laki-laki disyariatkan atau diizinkan untuk nikah lebih dari satu karena gharizahnya lebih besar. Gak mungkin wanita itu lebih besar gharizahnya. Kalau seandainya wanita lebih besar gharizahnya, pasti akan diizinkan oleh Allah untuk menikah lebih dari satu juga. Gak mungkin. Maka ini termasuk mempelajari hikmahnya Allah di dalam setiap syariat-syariatnya. Bahwasanya laki-laki itu kebutuhannya lebih besar daripada wanita, sehingga hadis ini nggak bisa dipakai oleh seorang wanita kepada laki-lakinya. Dan inilah termasuk cacatnya wanita, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan laki-lakinya, tapi juga nggak mengizinkan ta'addud. Ini rumitnya, ruwetnya itu di sini. Dia sendiri nggak mampu untuk melayani kebutuhan suaminya, tapi dia juga nggak mengizinkan laki-laki untuk ta'addud. Maka ini menyebabkan bahaya. Kayak kucing itu loh, nggak dikasih makan dan juga nggak dilepas, akan masuk, wanitanya masuk neraka. Suamimu nggak kamu kasih kebutuhannya, kamu nggak mampu memenuhi kebutuhannya, tapi juga nggak kamu bolehkan untuk melakukan yang halal. Makanya harus disadari ya ikhwah, supaya kita benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini nggak bisa dipakai dan dikiaskan pada wanita. Dan juga alasannya wanita itu lebih bisa melayani suami dengan apapun, berbeda dengan suami. Suami kalau memang nggak bisa betul, nggak bisa dipaksa. Tapi kalau wanita dia lebih bisa melayani suaminya dengan apapun. Kalau nggak dengan dukhul ya dengan cara yang lain. Yang penting suami itu bahagia. Maka nggak ada alasan untuk menolak. Wanita nggak boleh menolak dengan alasan apapun, nggak boleh. Kalau nggak ada uzur yang syar'i, karena dia kalau nggak bisa melayani dengan utama, dia bisa membuat suaminya bahagia dengan cara apapun, dan laki-laki itu mudah untuk dibahagiakan. Maka hadis ini nggak bisa dikiaskan untuk wanita, sehingga hukum ini khusus laknat dari malaikat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi wanita yang enggan melayani suaminya, bukan untuk suami yang enggan melayani istrinya. Qala wa qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala al-mujallad ats-tsani safhah 290 ma' tuhfah, yaitu Tuhfatul Ahwadhi. Qala haddatsana Muhammad ibn Ismail qala akhbarana Ali ibn al-Hasan qala akhbarana al-Husain ibn Waqid qala akhbarana Abu Ghalib qala sami'tu Abu Umamah yaqulu Sudai bin Ajlan, Abu Umamah adalah Sudai bin Ajlan, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-abdul abiku hatta yarji'a wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan juga atas alasan yang disebutkan tadi, itu kenapa juga suami kalau ditinggal istri itu lebih kasihan daripada istri ditinggal suami. Karena laki-laki itu tidak bisa hidup tanpa wanita, gak punya kesabaran ya. Laki-laki kalau ditinggal wanita mati ataupun cerai, masya Allah kasihan sekali. Makanya mending wanita itu ditinggal suaminya mati, karena wanita itu punya tabiat berupa melayani. Ketika suaminya sakit, wanitanya bisa melayani. Tapi kalau suami ditinggal wanita sakit, ditinggal istrinya sakit, masya Allah, ini kalau nggak suami yang benar-benar istimewa, nggak bisa melayani, nggak bisa merawat. Karena bukan tabiatnya laki-laki itu merawat. Makanya mending itu istri itu ditinggal mati suaminya daripada suami ditinggal mati istri. Suami ditinggal mati istri, laki-laki hanya cuma gagah badannya tok, hatinya kosong, hatinya hampa, hidupnya hampa. Tapi kalau wanita ditinggal suaminya sudah biasa, itu memang sudah dia punya naluri untuk hidup sendiri atau hidup di dalam penderitaan, itu sudah nalurinya wanita. Makanya tidak ada suami ditinggal istrinya ta'addud, tidak ada. Tapi kalau wanita ditinggal ta'addud sama suami itu sudah biasa sebenarnya. Jadi jangan menganggap aneh. Wanita itu terbiasa hidup sendiri tanpa suami, itu tidak apa-apa. Tapi suami tidak bisa hidup tanpa istri. Ini semua adalah hubungannya dengan syariat ini ya ikhwan. Makanya kalau lihat laki-laki ditinggal istrinya baik mati atau cerai, masya Allah kayak nggak ada
maknanya hidup itu. Lengah-lengoh, sakno, kasihan sekali. Makanya jangan biarkan para suami itu seperti itu. Kalau wanita ditinggal suaminya mungkin ini masih agak mending. Tapi kalau laki-laki ditinggal oleh istrinya atau laki-laki tidak punya istri, ini hanya kuat dan gagah fisiknya saja, hatinya hampa, hidupnya kosong. Ini semua adalah berhubungan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kenapa Allah mensyariatkan? Ini namanya ilmu hikmah. Supaya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan sesuatu melainkan ada alasannya, ada hikmah, baik kita ketahui atau enggak kita ketahui. Karena waktunya sudah habis, insyaallah hadis ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi mohon maaf ini pembahasannya karena pembahasan rumah tangga, jadi ya gimana lagi? Banyaknya anak-anak atau adik-adik yang mungkin belum berumah tangga ya. Gimana namanya ini? Edukasi rumah tangga, gimana namanya pembahasan rumah tangga ya? Alafu minkum. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta